kasih buat kesempatan ini Bapa. Sebelum kami dengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang bekerja di hati setiap kami semua. Dan berkati firman-Mu menjadi satu kekuatan bagi setiap kami. Amin. Salam Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 dan 4. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Demikian firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari suratan 2 Timotius ini, yaitu ketabahan seorang pelayan. Rasul Paulus memberi pesan ini kepada Timotius karena Rasul Paulus menginginkan supaya Timotius itu di dalam melakukan pelayanan itu bukan dengan kekuatan sendiri. Sebab dikatakan di sini bahwa jangan engkau andalkan kekuatanmu sendiri. Jadilah kuat, tetapi bukan karena kuat dari diri sendiri. Saudara, kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita bisa melihat seperti kisah daripada Petrus misalnya, ketika Yesus sedang mengutarakan bahwa dia akan disalibkan oleh tentara Romawi, lalu Petrus berkata, Petrus menjadi satu pembela ketika itu. Dia mengandalkan kekuatannya untuk membela Yesus. Tapi Yesus katakan, enyah engkau iblis. Itu Petrus merupakan satu dorongan yang begitu kuat dari hidupnya, dari jiwanya, dari keinginannya, dari kekuatannya untuk membela Yesus ketika itu. Bahkan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dari rombongan ketika Yesus ditangkap di Getsemani, itu Petrus menghunus pisaunya, lalu memotong telinga daripada salah satu tentara Romawi ketika itu. Dengan satu tujuan bahwa dia ingin memperlihatkan kekuatannya dalam melayani Yesus di dalam hidupnya ketika itu. Betapa dia kuat, betapa hebat, betapa dia sangat antusias untuk membela Yesus ketika itu. Nah, demikian juga hari ini kita, ketika kekuatan dari diri kita sendiri yang kita andalkan untuk melayani Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang fatal, saudaraku. Akhirnya ketika Yesus disesah, maka Petrus menyangkal. Tadinya dia kuat, 2 periode dia begitu kuat membela Yesus. Tapi ketika Yesus disesah, dia menyangkal, aku tidak mengenal dia. Itu sebabnya Rasul Paulus menyatakan ini kepada Timotius, jadilah kuat oleh karena anugerah, bukan oleh karena kekuatanmu sendiri. Ketika kekuatan yang diterima Petrus akhirnya dengan anugerah, di akhir pelayanannya dia berkata, kalau Yesus disalibkan kepala ke atas, aku tidak layak. Aku lebih baik disalibkan dengan kaki ke atas. Artinya kekuatan yang dia alami ketika dia disalibkan dengan kaki ke atas itu adalah satu contoh bahwa ketika dia sadar, bukan lagi mengandalkan kekuatan sendiri, dia sanggup menderita kuat oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena yang kedua, Paulus menyampaikan kepada Timotius di ayatnya yang kedua bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang lain. Artinya Rasul Paulus ingin supaya Timotius tidak melenceng dari firman. Rasul Paulus ingin supaya
Timotius ini tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman. Hari ini demikian juga kita para pelayan di gereja base khususnya, kita selalu ditekankan untuk kembali menjalankan 5 pilar daripada pelayan gereja base. Hal ini membuat kita di dalam koridornya Tuhan setiap saat. Karena di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak terprediksi hari ini, akan banyak orang yang tersesat dan disesatkan. Tapi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, dengarkan apa yang kusampaikan kepadamu. Jangan pernah keluar dari koridor firman Tuhan, dan ajarlah orang lain juga dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, sebagai seorang hamba yang dipanggil menjadi pelayan Kristus, dikatakan rela menderita. Tadi harus rela mengajar, sekarang rela menderita. Sebagai pelayan, Tuhan tidak menjanjikan kenyamanan hidup kepada kita. Tetapi bagaimana ketika kita sudah diberikan kekuatan oleh karena anugerah daripada Tuhan. Di sini kita harus menggunakan apapun yang ada untuk kita boleh melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan dunia yang menghalangi kita untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan. Karena kenapa kita harus menderita? Karena di dalam mengikut Yesus, kita harus melakukan penyangkalan diri kita. Harus melepaskan semua apa yang menjadi yang nyaman dalam hidup kita. Demi Yesus, demi keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kita supaya rela mengajar dan tidak keluar dari koridor firman Tuhan. Rela menderita. Dan yang keempat, sebagai prajurit Kristus, yang dikatakan kita harus mempersiapkan iman setiap hari. Iman kita kepada Kristus sering sekali terganggu oleh karena masalah kehidupan. Tapi di ayatnya yang terakhir dikatakan ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan hal-hal yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Biarlah Tuhan mencukupkan semua. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Ada kekhawatiran, tapi itu tidak menguasai hidup kita. Karena dikatakan Tuhan yang menjamin. Dan Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Artinya kita jangan diikat oleh situasi ataupun kesulitan yang kita hadapi. Jangan pusingkan semuanya itu. Karena sebagai prajurit yang berkenan kepada komandannya, dia melupakan apapun yang membuat dia terikat dengan situasi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih, biarlah firman ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Kita andalkan Tuhan untuk kita boleh melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pesan yang singkat ini. Supaya kami tetap berdiri teguh dalam Engkau. Kami tetap berjuang oleh karena kebenaran firman-Mu yang sudah membebaskan kami. Pada pagi hari ini Bapak, kami berdoa buat semua kami yang hadir dalam Jom pada pagi hari ini. Engkau mengenal setiap kami semua. Apapun yang sedang kami alami, yang sedang kami hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, memampukan kami, memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Dan membukakan pintu bagi kami yang mengalami hal-hal masalah dalam kehidupan, dalam pelayanan Tuhan. Yang membuat kami kuat oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin.